Kita lanjutkan urusan dengan orang luar, tapi sudah berubah menjadi orang dalam. Sebab ada sahabat, kurang lebih kawan hidup itu ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Orang tua kawan hidupmu yang engkau tidak bisa memilih, ya sudah, itu ayahmu, ibumu. Sejelek apapun adalah ayahmu yang engkau wajib berbakti. Saudaramu juga demikian. Akan tapi ada kawan hidup yang kita memilih, adalah pasangan suami dan istri. Kita memilih. Makanya dalam mengambil pasangan diperintahkan kita untuk memilih. Jangan hanya asal perempuan diambil, jangan hanya asal laki-laki diambil, memilih. Memilih yang tepat. Ini juga ada hubungannya dengan pendidikan anak. Kalau seorang laki-laki tidak pernah memilih perempuan yang baik untuk dijadikan istri, maka dia telah zalim kepada anaknya sebelum terlahir. Kenapa? Di saat anak terlahir nanti, berarti dia telah memberikan ibu yang tidak baik. Zalim kepada anak. Suatu ketika ada anakmu, ada seorang bapak mengadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang kebadungan, kebandelan sang anak. Bandel tapi cerdasnya. Dibawa ke khalifah biar dinasihati. Ya khalifah, ini aku punya anak begini. Baik. Tiba-tiba sang anak itu sebelum dimarahi ditegur Sayyidina Umar bertanya, ya khalifah, saya mau tanya, apa sih kewajiban orang tua kepada anaknya sebelum terlahir? Sayyidina Umar menjawab, pertama, ada beberapa kewajiban. Pertama atau diantaranya adalah kewajiban seorang ayah kepada anaknya sebelum terlahir adalah memilihkan ibu yang baik. Sang anak tersenyum. Aku telah dipilihkan ibu asal perempuan. Aku telah dipilihkan seorang ibu asal perempuan. Jadi mau ditegur nggak jadi, karena rupanya ayahnya yang salah duluan. Kenapa mengambil perempuan asal? Ini adalah penting masalah pasangan ini. Kemudian apapun bentuknya sudah. Jika langkah ini sudah kita lewati, anggap saja sudah. Kita salah pilih deh. Malam ini bukan waktunya kita untuk menyesal saja tanpa ada perubahan. Oke, yang sudah benar pilihanmu itu adalah pilihanmu dengan istikharahmu, petunjuk gurumu dan lain sebagainya, dan juga isyarat dari orang tuamu. Dahsyat sudah. Kalau orang tuamu yang menyetujui tentang pasanganmu itu adalah pilihan atau persetujuan orang tuamu, gurumu berdasarkan istikharah, hebat sudah. Atau mohon maaf, ini salah pilih deh, anggap saja yang terlanjur salah pilih. Ya sudah, pokoknya terlanjur senang, akhirnya sudah nggak mau berpisah, pokoknya harus dengan dia. Pernikahan gula Jawa rasa coklat, pokoknya harus dia. Sudahlah, dia dungu sudah. Dia bodoh, dia milih istri kok gula Jawa rasa coklat, milih istri kok terlanjur cinta. Pokoknya aku tidak mau kecuali dia, aku pokoknya harus dengan dia. Kalau tidak ada dia, mending gak usah menikah. Nah, memang sudahlah, dungu. Biarkan dia kedup dengan kedungunya. Hari ini kita akan rubah. Ada orang yang menikah semacam itu. Jadi bukan berdasarkan akal cerdas dalam memilih pasangannya, hanya karena terjerat dalam cinta sebelum waktunya, sehingga harus dengan dia, sampai nggak peduli orang tuanya. Nggak penting orang tua, nggak penting, yang penting kan kita yang menjalanikan kita. Ya salam, orang tuanya dilawan, yang menjalanikan kita. Oke, jika ada di antara yang hadir pernah menjalani hidup pernikahan dengan cara semacam ini, banyak PR-mu. Minta maaf pada orang tuamu, berbakti pada orang tuamu, harus baik-baik dengan orang tua. Lihat yang kemarin, berarti yang kemarin harus kita murojaah kembali pelajaran, menyesal. Sudah, karena selanjutnya menjadi pilihanmu apapun bentuknya, ya harus kita benahi. Jelek baik kita benahi, meminta maaf pada orang tua, meningkatkan kualitas bakti kita pada orang tua. Kemudian ayo, anggap saja dua pasangan yang salah pilih deh. Oke, salah pilih. Tapi tugas hidup kita itu kan bukan hanya sekedar menerima yang baik-baik saja. Kadang kita harus menerima tidak baik untuk kita benahi atau bersama-sama menjadi baik. Malam ini adalah
kita malah mendidik keluarga. Oke, bismillah. Istrimu, wahai para suami, istrimu adalah orang yang sudah engkau ambil dengan janji. Dengan janji. Pernikahan itu janji untuk menjaga, menghormati, melayani dan seterusnya atas nama Allah. Dengan janji atas nama Allah. Berarti itu istrimu adalah bagian dari dirimu. Jelek, baik, bagian daripada dirimu. Maka dari itu, lihat, ini ada beberapa hal yang harus dihadirkan dalam keluarga ini. Kalau begitu, apa yang hendaknya kita lakukan yang pertama? Yang jelas kita harus membuat bahwasanya rumahmu ada rumah yang indah. Hari ini kita sudah waktunya sadar benar bahwa rumah kita harus kita perindah. Rumah kita perindah dengan pergaulan atau dengan cara berinteraksi dengan pasangan, obrolan dengan pasangan yang baik. Hari ini lebih daripada hari-hari sebelum, tahun yang zaman-zaman sebelumnya. Karena hari ini keluarga ini, rumah ini, kalau tidak kita buat seindah mungkin, senyaman mungkin, maka kalau tidak indah, maka anak-anak kita pun tidak betah tinggal di tempat tersebut. Ini sederhananya begini dulu, rumah kita harus kita perindah agar anak-anak nyaman di rumah kita. Indah perilaku, bukan indah rumah yang bagus tentang perabot-perabotan, bukan itu yang kami maksud. Keadaan suasana. Ini ada hubungannya dengan pendidikan anak. Hari ini anak-anak lebih terpesona dengan alam maya daripada alam nyata. Makanya kalau kita ingin mengembalikan anak kepada jalan yang benar, benahi dulu alam nyatamu, agar di saat kita ingin menarik perlahan dari alam maya, punya persiapan alam nyatanya adalah indah. Hari ini alam nyata anak-anak tidak baik di rumahnya, orang tuanya cuek juga, orang tuanya nggak peduli kepada anaknya, orang tuanya sibuk dengan handphonenya sendiri. Kalau di rumah sudah etik, kalau di rumah khusyuknya dengan medsos dan sebagainya, sang anak pun nggak merasakan bahasanya di sini tempat untuk saya ngobrol dan diskusi. Sehingga sang anak tidak merasakan kenyamanan di dalam rumahnya, tidak merasa enak. Jadi nyamannya anak dengan maya, dunia maya. Makanya kita perlu berbenah rumah kita ini. Tentu hai anak, jangan salahkan orang tuamu, jangan menyalahkan orang lain, nggak perlu. Kita perlu berbenah. Pendidikan anak kan sudah kemarin. Sekarang sebagai keluarga ini, mendidik keluarga yang baik, rumah tangga yang indah, agar anak-anak kita nyaman. Sekarang anak-anak lebih nyaman dengan dunia maya, karena kalau di dunia maya setengah jam saja dia mungkin bisa senyum berkali-kali, sudah dapat likes 16 kali. Sama bapak ibunya nggak pernah dapat ucapan terima kasih sayang, dapat apresiasi dari orang tuanya. Orang tuanya karena sibuk sendiri dengan kekakuannya, dengan medsosnya juga. Ya nggak mungkin anak akan ditarik ke dunia nyata, dunia nyatanya kayak begitu. Dikit-dikit marah sama anaknya. Anaknya juga mukanya sudah nggak enak lihat. Kelihatannya hidup di rumah. Hidup di rumah, kelihatannya Masya Allah. Jangan keluar rumah. Tapi di mana? Ayahnya di teras depan, ibunya di ruang tamu, anaknya di kamar. Main medsos. Minta kopi aja pakai WhatsApp. Nggak ada kalimat indah sayang. Aduh, hari ini hari rusak. Tidak disadari. Padahal itu semakin jauh kelihatannya mendekatkan, semakin renggang. Sehingga sang anak itu merasa berat di saat harus ngobrol di alam nyata. Semuanya serba berat. Kenapa? Sudah terbiasa dengan alam maya. Kurang lebih semacam ini. Ayo, mari kita pelan, kita belum, baru kita mau langsung sekarang. Lalu bagaimana? Ciptakan keluargamu adalah keluarga yang indah. Pertama, pastikan di rumahmu, hei suami istri yang cerdas. Kami hanya ingin bicara yang cerdas saja. Yang bebel nggak usah ngaji. Karena saya serius ingin benahi rumah Anda. Yang bebel jangan dengar, sudah kembali saja. Saya rindu rumah Anda bahagia, rumah Anda baik. Serius. Jangan merendahkan pasanganmu. Pasanganmu itu bagian dari dirimu. Jangan rendahkan pasanganmu. Yang merendahkan pasangan, biarpun katanya cerdas, alim, besar, bodoh dia.
Seharusnya dia terangkat dengan dia, kenapa harus direndahkan? Dengan segala kekurangannya, kita yang menyempurnakan pasangan kita. Jangan merendahkan pasanganmu, hai hamba Allah. Pasanganmu ibu dari anak-anakmu, ayah daripada anak-anakmu, bagian daripada hidupmu. Jangan merendahkan pasanganmu, baik merendahkan dengan kalimat, menyebut dengan kalimat merendahkan. Kadang sampai ada seorang perempuan ngadu, "Bu ya, suami saya kalau marah kebun binatang mulutnya, keluar semuanya." Istri yang dicaci maki dan sebagainya. Kelihatannya tidak ada orang yang lebih bodoh dari dia. Istrinya dibilang kambing, kucing, segala macam. Siang hari kambing, malam hari digauli. Dia menggauli kambing itu orang. Si bodoh dia. Kenapa harus merendahkan istrinya? Serius ini. Karena hari ini permasalahan kita permasalahan tidak sadar. Saya agak tegas begini biar semuanya sadar, pulang indah semuanya. Nggak ada perlunya kita merendahkan pasangan kita. Pasanganmu adalah bagian daripada hidupmu. Jangan merendahkan pasanganmu, baik merendahkan secara mulut, secara tutur kata, atau merendahkan secara perilaku. Ada perilaku, nggak ada menghargai. Jalan saya nggak ada sopan santun kepada pasangannya. Guyonan di rumah pun harus ada penghargaan, mohon maaf. Biarpun hal-hal harus ada penghargaan dengan pasangan. Termasuk mohon maaf, ini hal yang wajar, alami. Buang angin, mohon maaf. Kadang-kadang jadikan hal sepele di antara pasangan suami istri karena sudah nggak ada penghargaan. Belum lagi tutur kata. Mana ada keindahan terwujud dihadirkan? Nggak bisa. Jadi jangan merendahkan pasanganmu. Ini mukaddimah untuk pendidikan anak juga. Kalau ada penghargaan, masya Allah, kepada pasangan, ini akan dilihat oleh anak-anak kita sebagai sesuatu yang sangat indah. Penghargaan. Jangan mencaci, jangan mengolok. Merendahkan, mencaci, mengolok, ini akan dilihat oleh seorang anak. Kabarnya gini ya, kalau ada seorang suami misalnya, di sana melihat istrinya batuk-batuk begitu saja, tiba-tiba suami bergegas langsung mengambil air, melompat. Sayang, sang anak melihat apa yang terjadi pada diri seorang anak. Oh, ayahku luar biasa. Pertama sang anak mungkin tidak berbuat apa-apa, tapi 2 kali, 3 kali berikut hari kejadian selanjutnya sang anak yang bangkit. Bukan sekedar sang anak meniru bangkit melayani ibunya, akan tapi penghormatan. Dahsyat ayahku, hebat ayahku. Ini sekedar contoh. Ingat, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada mendengar dengan telinganya. Jadi yang dilihat itu mudah ditiru daripada kita ngomong ceramah bermenit-menit. Melihat apa yang dicontohkan orang tuanya lebih dahsyat masuk ke hatinya. Penghargaan contoh, seorang anak keluar dari kamarnya, anak umur 18 tahun, anak gede, anak SMA. Sadari wahai orang tua, coba seorang anak keluar dari ruang tamu, dari kamarnya langsung ke meja makan. Di meja makan ternyata melihat ibunda sama ayahandanya lagi suap-suapan dan cubit-cubitan, sendau kedua mesra. Sang anak melihat begini, langsung dia kembali lagi. Balik sang anak dari ngintip ibunya tadi yang lagi mesra dengan ayahnya. Penghargaan ayahnya melayani istrinya, istrinya juga begitu indah sekali. Sang anak kembali ke kamar sambil dia baring dan pejam mata. Bersama sesaat matanya terpejam akan masuk ke dalam diri seorang anak bermacam-macam kebaikan. Pemahaman bahwa ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku, ibuku menyayangi ayahku, ayahku menyayangi ibuku. Oh indah, oh begitulah hidup. Masuk dalam. Berarti aku tidak boleh nakal dengan ibuku, berarti aku tidak boleh membantah ibuku, berarti aku tidak boleh nggak baik sama ibuku, berarti aku tidak boleh nggak baik sama ayahku. Ini hanya pandangan sesaat, lalu berarti hidupku harus seperti ini. Terus jika pemandangan ini sering dilihat oleh seorang anak, akan tertanam dalam diri seorang anak cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar, ngerti itulah hidup. Coba rumah sebelah, rumah tetangga sebelah, seorang anak keluar dari kamarnya ke ruang tamu, bapak ibunya berantem, wah caci maki, Allah-Allah, tidak ada saling menghargai.
Seorang anak geram, lanjutin sampai pagi, setiap hari berambil, geram itu sang anak. Masuk ke kamar dengan geram. Bersama geramnya sesaat itu masuk ke dalam otaknya apa? Itulah hidup yang nggak benar. Hidup kayak begitu apa-apaan tuh? Ayah tidak menghargai ibu, ibu tidak perlu dihargai semuanya. Akhirnya diam-diam sudah tidak bisa menghargai ayahnya, tidak bisa menghargai ibunya. Kemudian setelah itu akan tertanam dalam dirinya, oh itulah cara hidup. Biarpun tanpa disadari kadang sudah masuk dalam dirinya, oh itulah cara hidup. Apa hasilnya? Sang anak yang pertama dari keluarga pertama yang lihat ibunya mesra, ibunya saling menghargai, dia nanti kalau pergi ke sekolah, kok di sekolah tiba-tiba dijailin sama temannya, dia ngerti bagaimana menghadapi anak yang jahil, tidak pakai emosi, ngerti. Dia ngerti menghargai, ngerti memaafkan, lembut, sehingga dia menjadi orang yang tanpa akhlak yang mulia. Tapi yang satu lagi, karena di rumah biasa berantem, bapak ibunya berantem sampai sekolahan, di saat ada masalah sedikit berantem, berebut. Makanya kalau ada anak geng-gengan itu, anak muda kok geng-gengan suka berantem, lihat di rumah bapak ibunya suka berantem itu biasanya, karena contohnya sudah ada, yaitu dan masuk ke dalam dirinya tanpa disadari. Tidak sampai di situ. Kalau anak yang tumbuh dalam keluarga baik itu nanti, anak yang tumbuh dalam keluarga baik, lihat kalau mereka menjalani hidup berkeluarga, dia ngerti bagaimana menghargai pasangannya, mencontoh dari bapak ibunya. Tapi yang setiap hari lihat bapak ibunya berantem ini, lihat tertanam dalam dirinya cara hidup yang salah. Kok kemudian dia menikah suatu ketika nanti, padahal katanya suaminya orang paling baik, paling soleh di kampungnya, paling soleh, paling baik, tapi tetap manusia ada kesalahannya. Di saat baik-baik no problem, tapi manusia di saat melakukan kesalahan, karena sang istri yang biasa hidup dalam keluarga keras, keluarga suka berantem, dia nggak bisa menyikapi di saat suaminya lagi salah, langsung marah. Sang suami kaget, kok begini istriku. Mungkin di awal pertama baru kaget, kedua sudah kagetnya setengah kaget, ketiga enggak kaget lagi, keempat balas, kau kurang ajar kau. Lihat, ribut generasi selanjutnya. Ini gara-gara contoh keluarga yang tidak indah. Dan bodoh sekali hidup rumah tangga berantem melulu. Ada berantemnya pagi siang malam, masya Allah, pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Sudah begitu anaknya sampai 12. Capeknya hidupnya orang begini. Jangan koreksi di pasangan anda, ya hamba Allah. Kami tidak mengatakan nyuruh koreksi pasangan anda, koreksi dirimu sendiri. Ini bukan koreksi pasangan, enggak. Kalau anda koreksi pasangan enggak akan selesai permasalahannya. Anggap saja pasangan paling jelek, paling kotor gini, gimana sikap saya dengan dia? Itu loh yang kita perlukan. Bukan kerjaannya nyalahkan pasangan, itu gara-gara itu betul kata Buya itu istri saya keras kepala. Loh, ngapain? Kita ingin berbenah. Ilmu di sini adalah untukku, bukan untuk pasanganku. Aku yang menjalani hidup. Yang pertama tadi apa? Jangan rendahkan pasanganmu, baik dengan cacian atau perilaku, tapi berikan penghargaan. Subhanallah, penghargaan itu akan indah, menumbuhkan cinta, menyuburkan cinta yang selama ini ada. Tengok diri anda, kalau anda biasa ngomong kasar kepada suami istri anda, ketahuilah itu kedunguan anda harus anda buang malam ini. Serius kami ngomong kasar begini haram, karena sebagian koreng itu kalau tidak kasar nggak bisa terkupas. Kotoran kalau pakai kasar ada digosok kuat-kuat akan keluar. Tapi setelah ini anda akan indah, percaya. Istrimu adalah ibu daripada anak-anakmu. Dan ingat, pelajaran ini akan berguna untuk dua model manusia. Yang pertama siapa? Orang keras kepala. Keras kepala nggak bisa nasihati. Yang kedua, orang yang menyerah kepada mental. Memang saya kena mental. Kena mental boleh ditolong, tapi kalau terus minta dimaklumi terus nggak akan belajar dia untuk bisa berubah, untuk menyembuhkan dirinya. Kan saya begini, kan kamu tahu kan saya punya masalah dengan mental saja. Iya, memang dirimu punya masalah mental, tapi terus mentalmu harus dibenahi, berobat, datang kepada ahlinya. Ini dua orang model manusia nggak bisa dibenahi. Setiap dikasih wejangan katanya apa? Kan memang saya dari sononya begini, kenapa kamu mau pakai sono? Kenapa mau dengan saya? Nggak akan ada perubahan. Tolong jangan ngoreksi pasangan anda. Ini belajar untuk diri anda sendiri. Kami rindu anda bahagia kok. Kalau anda bahagia kan indah, ibadah juga bisa jalan dengan baik, rumah indah. Pertama, jangan merendahkan pasanganmu. Termasuk dalam merendahkan pasangan ini adalah penghargaan, berikan penghargaan. Termasuk penghargaan ini dalam contoh, saya perlu perluas dulu ini sebagai contoh agar anda punya gambaran begitu pentingnya. Anggap saja begini, seorang suami
yang melakukan kesalahan. Tiba-tiba sang istri mengingatkan, abang nggak boleh bang begini, ini kan dosa, kata Ustadz kan salah. Sang anak melihat sang ibunda mengingatkan ayahandanya, melihat tiba-tiba sang suami berdiri dengan bergegas berdiri mendekat kepada istrinya, lalu mengecup keningnya. Umi sayang, adik, terima kasih telah diingatkan. Sayangku, makasih, ini mah baru istri abang nih, makasih diingatkan. Sang anak melihat pemandangan begini, dahsyat. Kejadian yang berbeda, di waktu yang berbeda, giliran istrinya melakukan kesalahan. Tidak tahu meletakkan apa di tempat yang salah dan sebagainya. Adik jangan naruh ini di situ dong, nggak boleh, itu nanti rusak begini. Ini masa Al-Quran taruh paling bawah gini, nggak benar ini. Ditegur begitu, bahkan mungkin tegurnya sedikit keras. Ternyata sang istri bergegas mendekat sang suami sambil mencium tangannya. Abang makasih, abang ingetin saya. Coba, pemandangan semacam ini dilihat oleh seorang anak. Oh gitu ya, oh gitu ya cara hidup. Kalau diingatkan harus begitu. Diam-diam tertanam di dalam diri seorang anak. Giliran sang anak melakukan kesalahan, kalau diingatkan ayahnya, dia langsung mendekat ke ayahnya dan berkata, terima kasih ayah. Di saat diingatkan oleh ibunda, yang mendekat kepada ibunda, terima kasih ibu. Tapi kalau contohnya, anggap saja ini contohnya, dan anda jangan menjadi contoh buruk ini. Seorang istri diingatkan suaminya, adik jangan begitu dong, dia boleh, alah abang semuanya nggak boleh, boleh yang mana? Dilihat oleh seorang anak, terekam oleh seorang anak dengan kuat, direkam oleh anak. Giliran anak melakukan ketidakbaikan atau kesalahan, ditegur oleh seorang ibu atau seorang ayah, dia ngomong, kok segini terus semuanya nggak boleh, yang boleh jadi apa mah? Semuanya boleh, dah boleh, semuanya boleh, dah boleh. Kurang ajar sama ibunya. Maka jika ada anakmu membangkang kepada dirimu, bisa jadi itu adalah telah kita beri contoh 5 tahun yang lalu. Nah ini, begitu indahnya memberi contoh yang baik. Jadi itu ada hubungannya dengan yang pertama, jangan merendahkan pasanganmu. Jangan merendahkan pasanganmu. Yang kedua, jangan membiasakan di rumah kita mulai hari ini mengangkat suara, membentak-bentak dan sebagainya. Mengangkat suara. Jangan menyerah dengan suku anda. Ada orang menyerah dengan sukunya, kata, memang saya suku begini atau suku Jawa kayak Madura atau Batak, atau nyalahkan sukunya. Saya punya kenalan orang Madura lembut hati, orang Jawa lembut hati, lembut perilaku, orang Batak saya juga ada yang kenal lembut hati. Bukan sukunya, dirimu yang keras, ngapain nyalahkan suku? Jadi membahasakan di rumah itu dengan kalimat yang lembut, nggak usah pakai bentak-bentak deh, nggak usah pakai ngomong-ngomong kasar. Pembiasaan supaya suasana di rumah menjadi nyaman pada akhirnya. Sebab mengangkat suara itu akan mengundang yang pasangannya mengangkat suara, kerjaannya rame dok. Ini mukadimah keributan juga. Mengangkat suara rame terus, ribut, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nyuruh makan aja marah, makan urus kurang gizi, cuman makan gitu. Maksudnya baik, tapi kenapa pakai kalimat kasar? Sama suaminya, yang suaminya susah makan, sama istrinya. Abang tuh makanya, abang tuh makannya bener. Ditiru anaknya tuh, lihat abang jarang makan, makanya anaknya kurus kurang gizi. Anak ngapain marah-marah? Ngapain pakai kalimat kasar? Kenapa tidak dirubah dengan kalimat lembut? Abang makan biar sehat, sayang makan. Pembiasaan ini harus kita latih mulai hari ini. Sebab kalimat kasar itu membentuk perilaku anak, karena biasa dengan kasar. Kalau ngomong dengan orang lain kasar, sehingga orang yang dengan dia pun juga biasa kasar. Akhirnya kebiasaan ngomong kasar, ngomong tidak enak. Itu nanti akan membentuk karakter anak yang jelek. Dia jadi apapun dia kasar. Jadi penceramah kasar, jadi ini kasar, semuanya kasar. Karena memang terbentuk dalam rumah yang seperti itu. Maka ayo kita serius. Jangan biasa ngomong kasar di rumah. Kemudian ini, jangan ngomong kasar, harus anda biasakan ngomong yang indah. Turun nadanya. Apalagi di saat kita salah, sudah salah lebih serem lagi kadang-kadang. Masya Allah, mana insafnya? Kalau rumah tangga terdiri dari orang yang keras kepala, sudah salah nggak akan sadar, susah bahagianya rumah ini. Yang ada adalah pasangan yang ngenes, yang tertindas, yang hanya berkata, sudah terlanjur punya anak, mau gimana lagi? Nah, pasangan keras kepala, sudah salah serem suaranya, waduh,
Sudah salah, nggak ada insyaf. Ini model suami apa itu? Model istri apa? Kalau salah tinggal minta maaf, abang maafin saya. Bertutur kata yang lembut dengan kalimat yang indah. Kemudian selanjutnya waktunya kita yang ketiga, membiasakan hadir dalam kehidupan berkeluarga. Makna hadir di sini adalah mengembalikan suasana diskusi, obrolan yang indah. Hadir tuh bukan berarti anak kita yang lagi kuliah di Surabaya langsung harus pulang terus, tidak. Di saat kita bertemu kita harus maksimal dengan mereka, hadir, hudur dengan kehidupan anak-anak kita. Jadi kalau mulai, artinya membiasakan kita membuka satu obrolan agar komunikasi terjalin antara kita dengan anak. Sesibuk apapun Anda, bisa jadi Anda seorang ustadz, karena terlalu sibuk anaknya nggak sempat ngobrol dengan dia. Seorang direktur perusahaan terbesar, saking sibuknya nggak punya kesempatan ngobrol dengan anaknya. Anaknya hanya dikasih duit transfer saja. Padahal anaknya ingin duduk indah manis dengan ayahnya, rindu duduk manis dengan ibunya. Cuman karena kerinduan nggak pernah disambut, akhirnya hilang, akhirnya tidak rindu lagi. Sehingga anaknya pulang dari Surabaya ke Cirebon hanya untuk ngambil uang saja atau ngambil barang, tidak rindu kepada bapak ibunya. Ini bahaya sekali kalau rumah tangga semacam itu. Maka hadir dalam kehidupan anak-anak itu pastikan mulai dari anak umur 2 tahun kita sudah senang ngobrol dengan dia, diskusi dengan anak-anak kita, cengkrama yang indah. Maka ada beberapa hal barangkali hari ini sudah harus kita mulai. Kalau sudah bersama anak-anak itu tolonglah segala sesuatu yang menjadikan komunikasi kita terganggu, pinggirkan. Biarpun Anda seorang bos besar, kalau ternyata pekerjaan di kantor belum selesai, nggak usahlah membawa komputer, laptop di depan anak-anak. Ntar dulu, itu jatah anak Anda di rumah, jatah anak Anda di rumah, pinggirkan laptop. Urusan kantor tinggalkan dulu. Kalau ternyata mendesak Anda harus mengerjakan, Anda minta izin kepada anak Anda, sayang, abinya ada tugasnya mau lanjutin ya sayang, tapi ditemani dulu ngobrol sesaat. Istrinya diajak ngobrol sesaat, sayang, abi mau lanjutkan tugas sebentar. Di samping mengerjakan, tidak boleh Anda tenggelam dalam kerjaan Anda. Seperti di bulan begini Nabi Muhammad pernah iktikaf di masjid. Hobi beliau iktikaf dan menikmati iktikaf. Cuman Siti Aisyah tidak bisa ikut karena haid. Apa yang dilakukan Nabi? Sesaat-sesaat Nabi ke pinggir masjid, lalu mengulurkan kepala beliau, disisiri oleh Siti Aisyah dari luar. Nyapa dong. Jangan mentang-mentang ahli ibadah terus tidak nengok-nengok istrinya. Enggak. Dengan laptop Anda, karena ini jatah istri Anda. Anda dengan kerjaan Anda sesaatnya apa? Sayang, sama anak-anaknya sesaat. Sambil bernafas, berjalan, menyentuh kepala anaknya lagi baring-baring, menyentuh anaknya yang lagi belajar, membuat keindahan. Harus kita coba ini. Akan terasa di hati anak kita, masuk ke hati sentuhan tangan Anda itu. Jangan tenggelam dalam kerjaannya. Yang ustadz langsung, ustadz apaan tuh sampai di rumah ustadz. Istrinya nggak pernah mendapatkan obrolan yang mesra, hanya kalau punya hajat saja digauli istrinya, sama anaknya pernah ngobrol. Mana indahnya seorang ustadz di depan mimbar kayaknya Masya Allah. Istrimu di rumah menantimu. Coba bayangkan, apakah Anda bangga kalau melihat seorang ustadz pulang ke rumah langsung ngomong pada istrinya, Assalamualaikum istriku, gayanya kayak khusyuk kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Abinya membaca Quran dulu 5 juz, ini penting. Allah, Sholawat 2000, Allah. Yalah, Ustadz gombal itu. Ustadz di mimbar sama di baca kelas. Kalau sampai di rumah istrimu adalah menantimu, bercengkrama yang indah dengan istrimu. Anakmu menunggumu untuk bermain saat. Setelah itu kau lanjutkan ibadah, nggak ada masalah. Contoh kita baginda Nabi, maka Nabi itu bagaimana? Baginda Nabi. Kalau lagi ibadah begitu khusyuknya, kalau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah di rumah begitu mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Di rumah yang maksimal dong, yang maksimal dong di rumah. Termasuk diantaranya, mohon maaf ini kritik juga, ini kritik kepada orang yang punya kesadaran tinggi, orang insaf. Handphone, bagaimana kalau seandainya kita bersepakat dengan keluarga, kalau di rumah handphone jangan dipegang terus. Bukankah handphone ada untuk komunikasi? Nah, kita sudah ketemu istri, letakkan. Saya mulai dari bapak ibu sebelum anak. Ayah ibu beri contoh.
Bahkan alangkah indahnya seorang ibu di saat ingin menggunakan handphonenya minta izin kepada anaknya jika anaknya di hadapannya. Sayang, uminya mau telepon abinya ya. Waalaikumsalam. Letakkan lagi. Hari ini seorang ibu, Masya Allah, awal akhir handphone terus. Sampai anaknya menyapa, mama, mama, aninya di mana, mama, ani mana? Apa sih? Oh. Tiba-tiba noleh langsung marah. Sampai ada satu orang ngirim gambar video kemarin. Seorang ibu, anak kecil yang ngajak bermain dia. Ibunya sungin, ditarik kerudungnya sampai begini tuh. Hebat, istiqomah banget ini si ibu. Dengan handphonenya sampai gini-gini tarik sama anaknya. Anaknya pengen ngajak main sebentar saja. Mama, mama, mama. Ya Allah. Ini sudah keterlaluan gilanya orang semacam ini. Jujur harus dikatakan begitu. Anakmu menantimu, hai ibu. Maka malu seharusnya hari ini kalau ibu megang handphone di depan anaknya. Bukan sekedar akan kurang komunikasinya, akan ditiru seorang anak. Nanti gilirannya seorang anak kalau sudah pakai handphone nggak bisa disapa ibunya. Disuruh sholat nggak. Sekarang seorang bapak, ibu yang katanya keker sang bapak, gagah perkasa, kadang nggak berani nyuruh anaknya sholat atau makan. Kan di kamar sudah dikunci, medsosan sang anak. Dengan handphonenya sang anak, ngetuk pintu pelan-pelan. Sayang, sayang. Apa sih pak? Takutan. Itu yang ngajari siapa? Ibunya yang suka nempel handphone di tangannya. Mohon maaf, ini mengganggu sekali dalam komunikasi. Handphone. Makanya kelihatannya nanti keluarga ini di rumah semuanya, ya Masya Allah. Keluarga jarang keluar rumah. Tapi di rumah memang dia ngobrol manis. Cerita tentang baginda Nabi, cerita tentang perjuangan, cerita tentang masa depan. Enggak. Sang ayah tadi di teras depan, ibunya di ruang tamu, anaknya enggak tahu ada di mana. Main handphone masing-masing, ketawa-ketawa sendiri. Beras suatu ketika kita di bandara. Sudah di bandara di delay, sudah nunggunya 1 jam lebih, di delay 2 jam, berarti 3 jam hampir 4 jam. Suami istri di depan kita, dari awal akhir tidak ada sepatah kata, semuanya ketawa sendiri main handphone. Masya Allah. Lihat, kalau itu adalah Anda segera sadar, dan itu memang menggoda. Ini alat menggoda, dahsyat. Bangun tidur, dibuka pertama handphone, bukan nengok anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, handphone dulu. Berapa yang sudah nonton postingan saya kemarin? Ada yang janda, bukan anaknya. Jadi tolong wahai ibu sadar, di rumah Anda pastikan rumah yang menjadi terbangun satu komunikasi. Maka sebab-sebab komunikasi ini terputus Anda pinggirkan. Televisi 24 jam nyala, lu kok bisa? Ya kalau diperlukan kan, itu kan untuk cari informasi. Ada satu rumah televisi nyala terus, biarpun ngobrol suami istri nggak akan konsen. Mohon maaf, kalau saya hobi misalnya dengan burung atau hobi dengan bunga, lagi ngobrol dengan istri begini, tak taunya tayangan televisi tentang bunga, terganggu konsentrasi. Oh, ditinggal istrinya. Mestinya kalau lagi ngobrol matikan itu televisi, selesai ngobrol yang indah, minum teh bersama, adik kecil suruh bercerita, yang paling gede juga demikian, gimana sayang kabar ya. Oh, kita biasakan begitu. Maka ini makna hadir dalam keluarga. Hadir di saat mereka ketemu. Anak Anda yang dari Surabaya liburan begini, Anda kalau bisa cuti Anda bukan untuk main-main pergi naik gunung mana, enggak. Cuti Anda adalah untuk anak Anda, untuk menemani anak Anda. Mereka adalah masa depan Anda. Jadi kemudian ini hadir itu penting sekali, membiasakan suasana di rumah. Ada saat-saat bercengkerama minum teh bersama, yang paling gede ngambil tekonya, yang kecil ngambil gelasnya, yang satu membahas dan indah sayang, Masya Allah, obrolannya indah. Pastikan rumah Anda semacam itu. Harus kita mulai hari ini. Rumah tangga indah antara anak dengan bapak, suami istri dan seterusnya. Kemudian hadir ini, coba ini bisa dijelaskan lebih panjang lagi masalah hadir dalam kehidupan anak. Biarpun anak Anda anak kecil umur 2 tahun, jangan dianggap dia tidak berguna atau tidak perlu diperhatikan. Anda harus biasa berkomunikasi dengan anak sekecil apapun, karena itu kebiasaan Anda. Sayang, ada yang baik ini Anda, ayo sini sayang, ngobrol nggak apa-apa. Sebelum berangkat kerja ngobrol, pulang disapa ngobrol. Ada seorang ayah berkata, saya di luar kerja capek, pengennya ke rumah tenang, makanya pengen ngapa-ngapain. Subhanallah, saya tidak menemukan orang lebih bodoh dari dia. Kenapa keluarganya tidak menjadi hiburan bagi dia? Ada apa dengan ini semuanya? Wong kita rindu pengen ketemu anak, lah kok dia mau sama anaknya nggak seneng, nggak nyaman.
Karena apa? Tidak pernah membangun keindahan. Makanya keluarganya bukan menjadi hiburan bagi dia, sehingga pengen nyepi, kunci kamar, mau istirahat, besok kerja lagi, istirahat, besok kerja lagi. Gersang. Nggak ada yang rindu kepada dia, nggak ada yang rindu kepada dia. Kenapa? Tidak pernah ditanamkan kerinduan. Dengan cara yang kita hadirkan itu akan menumbuhkan kerinduan, kecintaan. Kemudian wahai para orang tua, jika berbicara dengan anak, di samping tidak cukup ternyata kita dengan tutur kata yang lembut, percaya kita perlu dengan sentuhan. Ayo tingkatkan. Kalau ngomong sama anak tidak cukup berkata sayang belajar yuk, itu sudah bagus, tapi kita perlu lebih bagus lagi. Coba kalau Anda tambah dengan sentuhan tangan Anda sambil berkata sayang, Anda tepuk pundaknya dengan lembut, sayang belajar yuk, sambil Anda bisikkan di telinganya. Tersentuh hatinya. Bukan seperti ibu-ibu itu yang kalau nyuruh anaknya tuh sambil megang handphone lagi, sana sama belajar sana biar pinter, nggak bodoh kayak maminya. Buah maminya emang bodoh, main handphone depan anaknya. Nyuruhnya pakai kalimat kasar lagi, gimana nggak bodoh dia? Mohon maaf, ini serius. Perlahan memang Anda membuat perubahan ini akan kerasa setelah setahun ke depan barangkali, tidak langsung besok hari, tapi harus memulai. Anda mulai sekarang akrab dengan suami, saling menghargai di antara suami, menurunkan volume kalau ngomong dan seterusnya. Ini perlahan Anda akan terekam perlahan. Perubahan anak juga mungkin 2 tahun yang akan datang, tapi Anda harus memulai hari ini. Kemudian tolong wahai orang tua, kalau Anda pulang ke rumah, jangan lupa menyapa anak-anak. Kalaupun seandainya Anda di tengah malam, Anda perlu nyapa di kamarnya, Anda sentuh keningnya. Kalaupun dia saat tidur, Anda usap kepalanya, Anda kecup keningnya. Atau Anda duduk di kursi di ranjangnya, sentuh kakinya. Untung-untung Anda dengan strategi cantik Anda berjanji, sayang, setiap malam abinya, uminya mau sholat di sini ya. Sholat. Anaknya kamarnya 4, karena sudah gede-gede. Kalau Anda setiap satu kamar 2 rakaat, berarti diam-diam Anda sudah 8 rakaat. Tujuannya untuk bangun kedekatan. Sholat di sampingnya, habis sholat 2 rakaat langsung pegang ke tangan. Anak ngerti, ibunya mendoakan dia, ayahnya mendoakan dia. Allah dahsyat. Anda perlu menyentuh anak Anda, biarpun dia sudah tidur misalnya, rohnya yang dengar halus. Kalau dia melek, kalau dia masih terbangun, ngerti bapak ibunya perhatian ke dia. Hal-hal ini sepele tapi penting bagi seorang anak. Anak kita itu bukan sekedar jasad yang digedekan kemudian seperti ayam potong itu. Di dalam diri anak kita ada mental, ada hati, ada perasaan. Yang kita besarkan bukan saja jasadnya, hatinya juga, perasaannya juga. Dan itu dengan perilaku lembut. Serius, malam ini malam Lailatul Qadar. Kami khusnudzan kepada Allah, sekeras apapun diri Anda akan berubah insyaallah malam ini. Karena Anda orang insyaf. Setelah itu akan muncul keluarga yang indah. Biasa marah-marah enggak. Sudahlah, pokoknya kalau Anda marah enggak jelas, langsung Anda kunci mulut Anda. Kalau saya marah-marah, saya akan sedekah fakir miskin 2 juta. Ya pokoknya berlatih lah. Kalau saya marah lagi tidak jelas, saya akan sedekah kepada masjid 500.000. Pokoknya harus ada seni-seni berlatih untuk bisa merubah diri kita. Dan masih banyak yang perlu kita hadirkan. Cuman ini adalah muqaddimah renungan. Ikuti pengajian-pengajian kami selanjutnya yang sifatnya untuk, yang intinya untuk merubah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Nah ini. Jadi dengan anak kita ternyata kita sudah harus berubah cara bergaul dengan anak kita. Kalau anak Anda belajar, coba Anda biasakan kalau Anda menemani dia, biarpun sebentar, menemani sambil lihat dia. Saya teringat ibunda tercinta, saya punya ibu. Beliau bukan punya ilmu pendidikan yang kelas tinggi sampai kuliah kelas pendidikan, tidak. Akan tapi waktu kami masih anak-anak masih di rumah sebelum kita berangkat mondok di luar, dia sangat sering di samping kami, bahkan hampir setiap saat kalau kita belajar. Sambil beliau menyiapkan sesuatu yang ringan, karena itu orang kampung itu siapkannya ya barang-barang, nggak ada coklat-coklatan begitu. Adanya kayak beton bakar. Memang kesukaan kami kacang dibakar, bakarnya pakai bakar
apa yang dari tanah itu, kereweng apa itu, kalau sudah kena api dari bawah, kacang taruh di atasnya itu matang sendiri. Yang kami rasakan sesaat-sesaat kalau kita lagi mau ngantuk gitu, ada yang merayap di leher kita. Tangan ibunda, itulah tangan-tangan Anda. Dengan penuh kelembuan saya bilang, ngantuk terus, kapan pinter? Wah, enggak usah ngomong gitu. Kenapa? Sentuhan Allah, indah. Ayo berubah, hai hamba Allah. Ini bukan dongeng. Harus berubah, enggak usah. Selamat tinggal keras kepala, enggak ada gunanya. Selamat tinggal kesombongan. Kami rindu Anda perubahan setelah ini, insya Allah ya, dengan anak-anak Anda. Kemudian saya tambah lagi, jangan patahkan mental anak-anak Anda dengan kekerasan Anda. Kekerasan kita, ngomong ada. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini dengan anak tidak memberi motivasi, kerjaannya mematahkan saja. Biasanya nih, mohon maaf, seorang ibu dia ngajar anak tetangga belajar Al-Quran sampai bisa baca hatam bolak-balik, bisa dia. Ngajar ikra atau apa ikra atau apa qiraati atau yambu'ah atau tashili, ngajar. Ibu ini ngajar anak tetangga sampai selesai. Ngajar anaknya baru sekali ngajar, ramainya. Makanya lihat konsen matanya ini loh, bah. Ya Allah, enggak sabar itu ibu kalau ngajar anaknya. Kenapa seperti itu? Itu bikin ambiar konsentrasinya, hilang. Dan memang begitu faktor kedekatan. Kita susah kadang didik anak-anak kita. Tapi kita harus berlatih, paling tidak jangan marah-marah deh. Atau paling tidak serahkan orang lain dulu kalau emosi kita masih tinggi. Kadang nggak sabaran, pengennya cepat bisa. Makanya belajar, jangan konsen. Dari aja abal-abal. Anak tambah pegel semua, salah lagi. Minta tolong kepada anaknya, mohon maaf. Anda minta tolong kepada anak Anda. Kasih penghargaan dong. Wong dia urusan dengan medsos 30 menit saja dapat like 16 kali. Dengan orang tuanya nggak pernah dapat terima kasih sayang, nggak ada. Ibunya sibuk sendiri. Misalnya tolong, aduh mak, sayang ayo tolong bantu Umi nyapu. Siapa nyapu? Ya Mi. Ada salah satu anak perempuannya nyapu. Capek nyapu selesai. Udah Mi, ya. Ada pojok kotor, tahu hampir kepleset dia. Mau kepleset, mau jatuh beneran. Marah. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih mending nggak usah nyapu. Wadah, ini gayanya ibu hari ini. Kenapa kok model begitu? Coba kalimat yang disayang. Makasih, bantu Umi nyapu. Masya Allah, cantik soleha. Sini sampai kecup ini, sampai dikecup ininya. Cuma nanti kalau nyapu jangan ditinggal begini. Lihat Uminya mau kepleset tadi. Wow, pasti langsung lari dia bersihkan. Karena cara bergaul kita baik. Kita perlu ilmu ini. Anak kita bukan ayam potong, bukan kambing, gerudak-geruduk, bebek. Kita kiring sana sini, enggak. Ada mentalnya di dalam dirinya. Ada hatinya di dalam dirinya. Termasuk jangan juga dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Kita patahkan mentalnya. Menjadikan dia menjadi anak yang tidak punya keyakinan apa, menjadi anak yang kurang percaya diri. Kadang itu. Coba kamu pintar itu, oke. Abangmu seumur kamu sudah begini, itu anak tetangganya sudah bisa. Kamu bisa apa sih dari dulu kemarin? Dijatuhin, nggak bisa kamu tuh. Lihat itu sudah pintar. Kamu masih. Ini juga gaya hidup orang tua yang kadang-kadang maksudnya memberi motivasi, tapi telah mengecek dia, menghancurkan dia. Dan insya Allah ini sebenarnya adalah pelajaran khusus ya. Kalau kita ilmu mendidik anak nanti, ini panjang. Dan Anda harus tahu ada kursus-kursus mendidik anak, Anda ikuti. Sebab ada anak umur 0, bahkan sebelum lahir 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai umur 15 tahun, 15 sampai masa puber, masa rame-rame ini sampai 18, kemudian masa gede. Kemudian pendidikan anak di saat melanggar yang terakhir. Gimana kalau anak kita melanggar? Hati-hati, anakmu tetap anakmu, jangan berubah hatimu gara-gara pelanggaran anak lu dendam, mengutuk. Dasar nak neraka jahanam sekali. Kadang kalimatnya serem banget kepada anaknya. Coba kalau ngomong begitu, tak tahu tangganya ngomong amin, nggak mau dia. Ini kan kebodohan sebenarnya. Anaknya dikutuk gak bisa, dasar kau gini. Coba tetangganya langsung amin. Ayo, bingung dia. Karena dia nggak sadar, karena nggak pernah berlatih ngomong yang baik. Bismillah, insya Allah ini